Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Eh, Masih di kuliah bahasa Inggris secara online. Saya harap Anda semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat semua. Eh, Selalu jaga jarak ketika mau keluar ya. Terapkan protokoler pandemi, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya ya. Jangan menuju ke keramaian. Hati-hati sekali karena ini masih masa pandemi walaupun semuanya kelihatan seperti normal ya. Tapi sebenarnya ya masih pandemi juga belum selesai ya. Oke. Kita akan bahas materi kita yang kedua yaitu hari ini mengenai reading comprehension ya. Reading comprehension yang kita bahas tentu saja adalah reading competencies ya, yaitu kompetensi-kompetensi yang ada di dalam reading comprehension. Ini sekali lagi ini saya kasih pengantar saja. Sebenarnya ada banyak reading competencies itu. Tapi saya tidak mengambil semua kompetensi itu. Ya, saya ambil 4 saja di antara banyak itu. Karena yang 4 ini adalah sesuatu yang sering ada di pertanyaan-pertanyaan reading comprehension ya. Ini kalau kita mau bicara reading secara umum, reading comprehension itu apa sih misalnya? Ini sebelum saya masuk ke kompetensinya ya. Reading comprehension itu apa? Reading comprehension itu adalah reading comprehension. Reading yang comprehension sendiri maksudnya adalah pemahaman secara mendalam. Jadi membaca dengan pemahaman secara mendalam. Jadi jangan Anda artikan reading comprehension itu seperti reading biasa mungkin ya. Jadi Anda membaca tulisan kemudian diuji. Ini tulisannya tadi apa setelah dibaca gitu. Bukan hanya seperti itu saja ya, tetapi adalah ada dengan embel-embel di belakangnya itu pemahaman yang mendalam. Jadi Anda diharapkan bisa mengambil informasi, memperoleh informasi yang baru, kemudian mampu mengolah informasi tersebut untuk berbagai kebutuhan akademik Anda ya, misalnya untuk sebagai dasar penelitian suatu saat kalau Anda nanti mempunyai atau diharuskan membuat research ya atau tugas akhir ya. Kemudian juga adalah reading comprehension itu adalah Anda juga diharapkan mampu menarik kesimpulan dari informasi yang Anda peroleh tadi ya. Jadi adalah proses membaca yang melibatkan pemahaman mendalam tadi untuk memperoleh informasi yang baru, dan diharapkan nanti dengan informasi tersebut Anda bisa pakai untuk keperluan-keperluan akademik maupun adalah Anda mampu menarik kesimpulan dari teks yang Anda baca ya. Oke, saya rasa ini adalah pengantarnya. Mengidentifikasi ide pokok dalam sebuah paragraf. Ini adalah kompetensi yang pertama ya. Ide pokok dalam sebuah paragraf. Jadi ini sering ditanyakan memang dalam pertanyaan-pertanyaan di reading comprehension. Ide pokok itu ya dalam bahasa Inggris adalah main idea. Jadi ide pokok ini adalah sesuatu yang merupakan inti dari paragraf itu. Kemudian di belakangnya, belum tentu di belakangnya. Kemudian setelah itu mengikuti adalah penjelasnya, kalimat-kalimat yang merupakan penjelasnya atau penjelasan dari ide pokok tersebut. Jadi biasanya ide pokok tersebut itu memang bersifat umum. Kemudian akan dijelaskan lebih detail lagi dengan kalimat-kalimat penjelasnya yang membuat paragraf itu tuh adalah terdiri dari beberapa kalimat. Ini saya ambil contoh ya, seandainya ada 10 kalimat dalam satu paragraf, ini seandainya saja contoh ya, maka satu diantaranya pasti main idea, kemudian 9 yang lain adalah penjelasnya itu ya. Satu yang main idea itu jadi bersifat umum. Nih saya ambil contoh, misal Anda ingin mendeskripsikan seseorang ya, maka misal ini contohnya dalam bahasa Indonesia, misal ya Adi namanya, ini contoh saja. Jadi Anda akan awali misal dengan ide pokok, kebetulan Anda ingin letakkan ide pokoknya di kalimat paling depan. Jadi misal seperti ini, Adi adalah anak yang
rajin. Nih. Nah, kemudian di belakangnya Anda akan mulai menjelaskan lebih detail lagi yang dimaksud dengan rajin tadi. Misal mengenai bagaimana dia berprestasi di sekolah, bagaimana kebiasaannya yang selalu belajar dengan teratur, bagaimana dia selalu tidak pernah ketinggalan mengerjakan tugas, bagaimana dia selalu berdedikasi terhadap bidang yang dia geluti, misal jurusan yang dia ambil, ya. Itu adalah penjelas mengenai kerajinan seorang yang bernama Adi tadi. Nah, kalau kita bisa simpulkan ya ide pokoknya tentu saja yang Adi rajin tadi ya, sudah saya sebutkan juga tadi di depan. Nah, yang menjelaskan adalah ya kalimat-kalimat penjelasan bagaimana Adi itu rajin mengerjakan tugas yang tidak pernah ketinggalan, bagaimana dia belajar secara teratur, bagaimana dia berdedikasi terhadap jurusan yang dia pilih tadi, dan seterusnya. Itu adalah kalimat-kalimat penjelasnya, ya. Nah, kemudian di sini juga disebutkan adalah letak dari paragraf, ya. Letak dari main idea tadi. Jadi kalau secara teori letaknya memang ada 3. Pertama di akhir, kemudian di awal, setelah itu yang terakhir adalah menyimpulkan. Jadi di awal, saya balik nggak apa-apa ya. Di awal, di akhir, menyimpulkan. Kalau di awal, ya, pertama ide pokok, setelah itu ada kalimat menjelas gitu. Ya. Kalau di akhir, ya kalimat menjelas, setelah itu ada ide pokok. Nah, kalau yang paling susah ini yang menyimpulkan ini ya, tapi jarang. Ya, jadi ide pokoknya itu diperoleh dengan menyimpulkan kalimat-kalimat yang ada di paragraf itu, tapi itu jarang ya. Yang paling sering itu adalah ide pokok yang ada di awal. Oke. Ini sekaligus juga memberi pengetahuan Anda mengenai writing ya, menulis. Jadi, nanti jika Anda menulis paragraf, dalam satu paragraf itu jangan keluar dari ide pokoknya. Kalau Anda menjelaskan misal contoh tadi Adi seorang anak yang rajin, tiba-tiba nanti jangan dalam paragraf itu jangan mengisi bagaimana kayanya seseorang yang bernama Adi tadi. Lah itu sudah keluar dari ide pokok. Harusnya Anda yang menjelaskan mengenai rajinnya Adi. Ya, itu boleh. Nah, kalau Anda masalah memperpanjang dan memperpendek sebuah kalimat, ya tentu saja Anda harus menjelaskan kalimat penjelas yang banyak. Kalau sedikit gitu nanti jatuhnya pendek paragrafnya. Nah, kalau banyak penjelasannya ya menjadi paragraf yang panjang. Ya. Jadi memperpanjang atau memperpendek paragraf itu bukan dengan cara mengisi sesuatu yang di luar ide pokok ya. Jadi satu paragraf itu satu ide pokok. Jangan bikin paragraf ide pokoknya banyak di situ jadi satu, nggak bisa ya itu ya, nggak boleh gitu tuh ya. Ya, ini kalau Anda nanti dalam hal tataran menulis atau writing. Kalau hal reading ya Anda kan tinggal baca memahami saja ya. Oke, yang ketiga saya akan lanjutkan ya. Yang kedua. Mengidentifikasi kata ganti pronouns dalam sebuah teks ya. Pronouns itu adalah kata ganti noun, itu namanya pronoun. Jadi pronoun ini, kata ganti noun ini juga sering juga ditanya dalam pertanyaan reading comprehension ya. Tapi sebelum Anda sebelum kita lanjutkan lebih jauh, ini Anda harus mungkin mengingat kembali pronoun itu apa ya. Jadi pronoun itu adalah apa saja? Ya, tentu saja ya, kata ganti benda itu ada he, she, it, they, we, are, you. Itu adalah pronoun ya. Nah, pronoun itu dalam pertanyaan dalam pertanyaan yang menanyakan masalah pronoun, jawabannya itu akan selalu ada di sebelum dari pronoun itu disebutkan. Jadi misal ya dalam pertanyaan bahasa Inggris misalnya he refers to bla 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 in paragraph 4 gitu ya. Jadi Anda ketika mencari jawaban he yang dimaksud ini siapa ya, Anda harus nyari kalimat sebelum
ada pronoun tersebut. Jadi sebelum pronoun tersebut yang ada he-nya tadi ya. Jadi misal ternyata satu kalimat sebelum pronoun itu, sebelum he tadi itu itu ada kalimat yang berbunyi misalnya Tony sorry Tony is a diligent student misal. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang mengandung pronoun tadi, he always came to school in 7 o'clock. Nah, misal seperti itu. Jadi ketika ada ditanya he refers to, ya kita bisa menjawab dengan mudah sekali, yaitu Tony. Ya, kenapa? Karena ya kita lihat kalimat terakhir sebelum pronoun itu muncul. Itu jawabannya pasti begitu. Jadi di belakang pronounnya kita cari. Tidak bisa kita nyari di setelah pronoun itu kalimatnya apa gitu, kita nggak nyari di situ ya. Ini kalau kita masalah menjawab mengenai pronoun dalam reading comprehension ya. Semoga bisa dipahami. Menjawab pertanyaan mengenai implied information ya, implied information. Jadi nanti ada pasangannya, yaitu mengenai explicit information. Implied information sama explicit information itu adalah dua hal yang saling berkaitan, biasanya seperti itu. Nah, tapi kita mulai dengan implied information dulu ya, sebelum nanti ke selanjutnya, yaitu explicit information tadi. Yaitu implied information ini adalah informasi yang bersifat, ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya kita sebut sebagai tersirat. Maksudnya tersirat itu adalah informasi yang tidak secara jelas ditulis di situ. Jadi tidak secara jelas ada di sebuah kalimat tertentu. Jadi kita dapat informasi itu dengan cara menyimpulkan dari teks ataupun paragraf-paragraf yang ada di situ ya. Ya. Itu memang membutuhkan kemampuan untuk menarik kesimpulan ya. Ini memang agak susah yang ini nih ya, karena tidak disebutkan secara langsung, jadi kita harus menyimpulkan dari situ. Jadi termasuk di dalam situ nanti pertanyaan mengenai apa mungkin kelanjutan dari paragraf ini gitu. Misal ada pertanyaan seperti itu ya, bisa, itu kan kita harus menyimpulkan dari paragraf sebelumnya itu kayaknya nanti lanjutannya apa. Itu termasuk hal-hal seperti itu adalah membutuhkan analisis pengambilan kesimpulan ya. Itu mengenai implied information. Kemudian mengenai explicit information ya, pasangannya tadi. Explicit information itu adalah kebalikan dari implied information, yang dimana implied information tadi itu masih membutuhkan penarikan kesimpulan, sedangkan eksplisit ini tersurat, jadi tertulis ya. Jadi misalnya nanti ada pertanyaan, pada tahun berapa kapal Columbus tenggelam, padahal di situ sudah disebutkan nanti perjalanan Columbus itu diawali pada tahun sekian, mendarat di benua ini sekian, kemudian terjadi sebuah bencana di di perjalanan antara pulau ini dengan pulau ini, sehingga menyebabkan salah satu kapalnya tenggelam pada tahun sekian. Nah, itu sudah disebutkan. Nah, kalau seperti ini Anda harus, cara menjawabnya adalah mencari atau membaca teks tersebut dengan detail ya. Ulangi lagi detailnya, secara detail membacanya, itu nanti ketemu insya Allah. Jadi memang explicit information ini membutuhkan ketelitian, sedangkan yang tadi implied information tadi membutuhkan analisa.